Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita senantiasa Allah berikan sehat dan barokah. Jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap ikuti protokol kesehatan. Jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, ya, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Jangan lupa juga untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, ya. Olahraga yang teratur, makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Jangan lupa kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Mengawali kegiatan pembelajaran jarak jauh pertama pada semester genap ini, ya, kita akan melanjutkan eh, pada bab 5 atau pengajaran ini tentang dongeng. Kalian bisa membuka bukunya pada Simpai Bahasa Sunda ini, ya, pada halaman 64. Silahkan buka halaman 64 tentang dongeng, ya. Di sini dongengnya yang akan kita pelajari adalah tentang Sang Kuryang, ya. Silahkan dibaca, dipahami isinya, ya. Kemudian hal-hal yang pentingnya kalian tulis di buku catatan, ya, yang pentingnya pada eh, teks dongeng ini, ya, sampai halaman 68, ya. Kalian catat yang pentingnya, kemudian kalian jawab nanti di halaman 68 pada pancen mandiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, ya. Jika ada hal yang kurang paham mengenai artinya, silahkan japri Bapak atau buka kamus bahasa Sunda, ya, baik itu yang di buku kamus bahasa Sunda maupun di aplikasi atau di translate di Google, ya, bisa kalian lihat di situ. Yang akan kita pelajari pada bab 5 ini, kompetensi intinya adalah mengidentifikasi struktur, fungsi sosial, aspek kebahasaan, dan nilai kehidupan yang tergantung di dalam dongeng. Lalu menyusun dan mengkomunikasikan dongeng yang disimaknya dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan, dan lagu kalimat atau lentongnya, ya, serta ekspresi yang tepat. Nah, nanti pada pada pelajaran ini, pada buku ini khususnya tentang Sang Kuryang. Nah, kalian latihan bagaimana cara membaca dongeng yang baik sehingga kalian bisa bagaimana terbiasa melafalkan bahasa Sunda, ya, sehingga kalimat dan lentongnya juga bisa kalian sesuaikan dengan daerah Jawa Barat, begitu, ya. Walaupun kalian memang sehari-hari misalkan mayoritas tidak berbahasa Sunda, tapi dengan membaca ini mudah-mudahan kalian terbiasa dengan bahasa Sunda. Karena apa hal ini kita pelajari? Karena memang kita berada di daerah Jawa Barat, ya, yang tentu saja mempelajari ini penting untuk kita sebagai warga Jawa Barat untuk melestarikan bahasa Sunda. Baik, silakan untuk itu kalian nanti baca dan pahami kemudian dijawab, ya. Oke, Bapak tunggu hasil pekerjaan kalian, ya. Semoga tidak ada kendala. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Terima kasih.